Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur jika pada hari ini kembali kita memenuhi panggilan Tuhan untuk mewujudkan ibadah khusus berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersamaan dengan itu pula maka GKJW menetapkan pada hari ini adalah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Tema khotbah hari ini menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Diambil bacaannya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Dan bacaan yang kedua diambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Jemaat kekasih Tuhan, rangkaian sejarah suci yang dialami oleh manusia Yesus sejak kematian, kebangkitan, dan kenaikan sebenarnya adalah cara Allah untuk membuka pikiran para murid berkaitan bahwa apa yang teralami oleh manusia Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi, Taurat Musa, dan kitab Mazmur. Nah, dalam khotbah hari ini saya mengantar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di bacaan yang pertama di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya membaca ulang ayat yang ke-11 yang bagian A. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang perlu kita perhatikan, karena dalam ungkapan tersebut malaikat yang dianggap seperti itu menegur para murid yang memiliki sikap yang sangat terkesima dengan peristiwa spektakuler, peristiwa adikodrati yang boleh dikatakan seperti itu, ketika menyaksikan Yesus sedang dimuliakan oleh Allah dengan diangkatnya dia ke surga. Di pandangan tatapan mata mereka tertuju dalam peristiwa itu yang seolah-olah mereka sangat kagum dan tidak mengalihkan pandangannya, hanya menatap ke atas bagaimana proses ketika Yesus Kristus itu dimuliakan oleh Allah dengan diangkatnya menuju ke surga. Teguran malaikat itu nampaknya memiliki makna demikian, agar supaya para murid tidak larut dalam peristiwa yang menakjubkan, peristiwa surgawi, peristiwa yang dibungkus dengan dinamika yang sangat luar biasa itu. Tetapi mereka pada akhirnya jika saja terus terkesima dengan peristiwa itu, mereka akan lalai dari tanggung jawabnya ketika mereka masih berada di dunia ini. Di dimensi surgawi yang tercermin dalam peristiwa yang luar biasa itu menjadikan para murid hanya menuju pada peristiwa yang di atas saja. Sehingga yang seharusnya mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab orang-orang percaya pilihan Allah selagi di dunia ini akan terabaikan. Nah, yang kedua, teguran malaikat itu juga memiliki makna supaya para murid Tuhan itu tetap bersaksi melakukan tugas panggilannya, sambil
menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi teguran itu supaya kesaksian dalam kehidupan para murid sebagai tugas panggilannya itu terus berlangsung sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, maka sebenarnya teguran malaikat kepada para murid pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu nampaknya juga layak dialamatkan kepada kita pada saat ini. Karena seringkali dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya pada suatu saat, dan bahkan mungkin sudah pernah kita alami, kita seringkali terpaku pada pandangan-pandangan kerana surgawi saja. Niatan-niatan pengharapan yang datang dari Allah saja. Sehingga seringkali itu yang menjadikan kita menghambat pola kesaksian kita, mengabaikan tugas panggilan kita yang harus kita laksanakan ketika kita masih berada di dunia. Kita hanya terpancang pengharapan terus kepada ranah surgawi ke atas pandangan kita dan mengabaikan tugas pelayanan dan tanggung jawab panggilan kita yang masih dan sedang berada di dunia ini dan yang sudah dipilih oleh Allah. Nah, dengan demikian maka jika teguran itu dialamatkan kepada kita, maka samalah harapannya bahwa kita tidak akan larut dengan ranah-ranah pengharapan surgawi saja dan melalaikan tugas panggilan kita di dunia. Maka kita di sini diingatkan kembali untuk bersaksi, dan pola kesaksian kita hanyalah yang kita utamakan, yang kita garis bawahi adalah bersaksi untuk kemuliaan Allah. Sebab seringkali kita ini terjebak ketika kita bersaksi tanpa disadari kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Karena di sana seringkali kita terkecoh seolah-olah kita sedang menyampaikan kesaksian bahwa kita saja orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah mampu melihat dan berjumpa dengan Allah, orang yang memiliki peristiwa rohani yang berjumpa dengan suara-suara secara pribadi Allah kepada dirinya. Dan tanpa disadari bahwa kesaksian mereka bukan untuk kemuliaan Allah tetapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah jika kita bersaksi untuk kemuliaan Allah, maka kita memuliakan Allah dalam perwujudan sebuah tindakan yang mencerminkan ada pembaharuan hidup dalam diri orang-orang yang bersaksi. Nah, tentu pasti seperti yang kita lakukan. Pembaharuan hidup itu tercermin dari sebuah tindakan bersaksi yang penuh dengan kejujuran dan kesetiaan akan tindakan perilaku kehidupan kita yang senantiasa dilihat oleh banyak orang sebagai wujud implementasi penerapan dari bersaksi kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka jika kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan dan membuahkan pembaharuan hidup, di sanalah kemudian berdampak positif karena akan berbuahkan seluruh tindakan kesaksian itu penuh dengan kepedulian dan kasih kepada sesama. Nilai kesaksian kita untuk kemuliaan Allah itu berdampak ada semangat kepedulian yang tinggi dan memunculkan kasih kepada sesama. Pastilah jika itu terjadi, maka juga ada pengampunan kepada mereka yang berbuat salah. Ada pengampunan kepada mereka yang mencederai hati kita. Ada pengampunan bagi mereka yang seringkali menghambat
pola kesaksian kita untuk kemuliaan Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita amati betul karya Allah dalam inkarnasi Yesus, mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan, itu membuka pikiran kita semua. Jika di awal tadi saya mengatakan bahwa rentetan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu membuka pikiran para murid untuk kembali mengingat apa yang tercatat di dalam kitab-kitab para nabi. Sebenarnya juga peristiwa itu membuka pikiran kita semua. Saya membaca di Lukas 24 ayat yang ke-45 demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, membuka pikiran saudara dan saya, sebab jika kita tidak terbuka dengan apa yang tertulis dalam kitab suci yang merupakan bagian dari sabda Tuhan, maka tamatlah nilai kebenaran yang ada di dunia. Maka tamatlah semangat untuk membuat banyak orang saling mengasihi itu. Bahasa saya, lumpuhlah militansi Kristen itu. Nah, oleh karena itu, dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan sebuah momentum, kesaksian itu harus dipertahankan. Kesaksian yang berintikan memperbarui hidup. Jika kesaksian itu dilaksanakan dengan kejujuran dan kesetiaan dan ketulusan, maka kesaksian bukanlah sebuah tindakan paksaan, tetapi kesaksian dilakukan dengan penuh sukacita. Seperti Yesus melakukannya penuh dengan sukacita. Berbahagialah setiap kita semua yang senantiasa mempertahankan diri sebagai figur-figur untuk senantiasa menjadi saksi dan menjadi pelayan yang melakukannya penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.